kelompok lawak pertama di Indonesia yang punya acara sendiri ya Bagito. Di televisi. Dengan bayaran termahal. Bagito, nggak bubar. Nggak bubar. Nggak vakum. Nggak vakum. Tapi nggak ada yang manggil. Halo Humorian, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kalau udah ada tawa Faye, tanya jawab bersama Faye, artinya Faye bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pastinya spesial. Tapi kali ini kayaknya di atasnya spesial sih menurut Faye mah. Faye bakal ngobrol sama the real one and only, the man who's back, the greatest Bagito. Siapa lagi kalau bukan Om Miing Bagito. Halo Miing, apa kabar? Baik, Faye. Kamu apa kabar? Baik sekali, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di dapur Bang Miing. Iya, bener banget. Walaupun suasananya hujan. Hujan-hujan, tapi kayaknya asik banget nih sama ada lampu-lampu di dapur Bang Miing. Bener nggak? Iya. Om Ing, Pe izin. Hujan tuh rezeki Bener banget. dan rahmat bagi kita. Bener, Pe izin mau ngobrol-ngobrol nih hari ini. Boleh. Pasti boleh. Nah, pertama pertanyaan Fe itu adalah karena kesuksesan dari Bagito nih, kan sukses banget namanya Bagito, melejit banget gitu, sehingga tuh banyak dari komedian-komedian yang terinspirasi gitu. Sampai ada title yang menyebutkan bahwa kalau Om Ing itu bapaknya pelawak lah gitu. Nah, menurut Om Ing gimana nih sama pernyataan tersebut? Pernyataan kalau saya bapaknya pelawak berarti dia nggak riset. Sebab tidak ada satupun dari 5 anak saya jadi pelawak. Ya kan? Jadi kalau bapaknya pelawak, anak-anak saya nggak ada yang mau ngelawak. Yang laki-laki semuanya yang serius-serius. Ada yang jadi advokat, ada yang jadi anggota Kopassus. militer, TNI. Ada yang bisnis, laki-laki, yang perempuan, ada yang desain, ada yang bisnis. Semuanya nggak ada yang mau. Sebab saya tanya, kenapa kamu mau jadi pelawak? Katanya dia merasa lebih ganteng dari bapaknya. Wah. Lebih dulu lah paling tidak. Gitu. Dan lebih sukses sih kalau menurut aku. Tapi dibalik banyaknya pelawak yang terinspirasi sama Om Miing nih, Ya. kayu-kayu nih background Om Miing. Kayu background saya. Ya enggak? Ya. Orang tua itu zaman dulu pengen anaknya ya jadi insinyur, jadi sarjana hukum, jadi dokter, jadi guru paling tidak. Memang nggak ada kerjaan lain yang bisa, ya saya jadi ngelawak, ya ngelawak aja gitu. Berarti backgroundnya benar ya Om, bukan pelawak. Kalau saya nggak ada, gitu. Bahkan saya kan dulu sekolahnya teknik sipil, gitu. Didin pernah jadi pegawai negeri Mahkamah Agung, gitu kan. Jadi kita pernah jadi anggota vokal grup juga loh. Oh. Walaupun fales nyanyi gitu. Tahun kapan tuh Om jadi anggota vokal grup? Ya, Udah pakai Bagito. iya. Oh. Nah, terus jadi pelawak juga sama, ikut lomba-lomba kayak gitu. Jadi Apa yang membuat kan Om tadinya nggak bercita-cita jadi pelawak gitu. Apa bisa tahu keluarnya kapan dan gimana gitu. Akhirnya terus sampai
Bagito usianya 43 tahun. 43 tahun tahun ini. Di tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun ini Kalau tahun Oktober. ini nanti Oktober depan itu 44 tahun. 44 tahun. Wow. Jadi untuk semuanya guys ya. Guys tuh. Jadi Berarti bener banget nggak ada cita-cita jadi pelawak, akhirnya terjun karena terjebak yang tidak tahu keluarnya kapan gitu Om. saya olahraga, kesenian, kepramukaan. Dan semuanya saya ikut. Dan semuanya saya punya prestasi. Aktif ya Om. Aktif gitu. Jadi kalau kita tidak menjadi seorang yang masih bisa kita jadikan jalan hidup gitu. Makanya saya sih selalu ketemu anak-anak muda ini ya. Kamu tanami aja hidup kamu menjadi beberapa tanaman. Satu di antaranya pasti memanen. Memanen. Saya ikut olahraga tidak jadi atlet, ikut pramuka tidak jadi panglima TNI. Tapi ternyata ikut ngelawak berkesenian, saya menjadi seniman. Dan itu ternyata bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Gitu. Memberikan kehidupan bagi kita. Gitu. Berkarir bersama Bagito, Bagiroto Group, itu bener nggak sih Om? Katanya Bagito itu lahirnya itu di Radio SK. Sebetulnya Bener. bukan lahir, lahirnya di luar. Sebelum SK berarti? Radio SK tuh bisa dikatakan babysitternya, pengasuhnya. Penghantar gitu ya? Lahirnya itu di gedung Pusat Pengembangan Kebudayaan DKI Jakarta. Sekarang udah nggak ada gedungnya Kuningan itu, dekat Parvis itulah, dekatnya Agang Serang. Dulu ada lomba lawak tahun 78, ya, diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Mencari para pelawak, pemuda, mahasiswa gitu. Kita daftar. Bahkan ketika daftar pun kita tidak punya nama kelompok itu. Kelompok lawak. Belum ada namanya gitu. Dan kebetulan ketua panitianya itu Om Kris Biantoro. Ya. Jadi anak-anak muda mungkin sudah tidak mengingat atau tidak tahu. Tolong googling Kris Biantoro. Beliau seorang master of ceremony, seorang penyanyi, seorang aktor, dan seorang pejuang. Itu seniman besar Indonesia, Pak Kris Biantoro. Nah, ketua panitia beliau, kemudian ketika kita daftar belum punya nama kan, kata Om Kris, nama grupnya apa? Belum punya Om. Berapa orang kali? Berempat kan? Oke, kalian gini aja deh. Saya kasih nama ya, Bagito. Apa itu artinya Om? Bagiroto. Wah, berarti itu dari nama besarnya Bagito itu Om Kris Biantoro yang kasih nama ya Om? Yang punya jasa memberikan nama itu adalah Om Kris Biantoro. Berarti terbentuknya itu karena lomba tersebut tahun 78 Bagito sampai akhirnya babysitternya itu SK gitu ya? Ya, Bagito tuh satu angkatan sama kelompok lawaknya yang punya Parto. Patrio? Oh, bukan. Patrio belakangan. Tomtam? Bukan. Namanya Tolbing. Oh. Yang terkenal cuma Pak Parto. Dulu ada Hamba Juki, Parto. Parto itu dulu namanya, aslinya namanya Edi Supomo. Ya, Edi Supono. Jadi Parto, Hamba Juki, ada Jeeng, ada siapa lagi satu lagi itu. Oh, Rohmani. Ya, Hamba Juki itu Rohmani. Sama Eman. Oh iya, Eman Patkawan. Nah, itu adalah satu grup sama Parto tahun 78 itu. Setelah itu Bagito tidak pernah berhenti untuk ikut lomba-lomba di Taman Impian Jaya Ancol. Dan sampai satu ketika kita daftar di Ancol, lalu tidak boleh ikut sama Ancol, sama Taman. Kenapa? Setiap Bagito ikut lomba pasti juaranya kita, gitu. Sehingga menutup orang lain bisa jadi juara. Akhirnya Bagito dilarang untuk ikut, yang sudah juara lebih dari 3 kali itu tidak boleh ikut lagi. Gitu. Terakhir Bagito ikut lomba lawak itu tahun 85. Ya, yaitu lomba lawak Sri Mulat. Dari 165 grup yang daftar seluruh Indonesia, juaranya Bagito. Juaranya Bagito. Ditulis oleh koran Kompas waktu itu. Koran terkemuka di halaman depan. Lalu dipanggil oleh TVRI. Padahal Bagito pada posisi juara lomba lawak Sri Mulat itu sudah
pernah dites juga oleh TVRI, tapi nggak lulus. Karena ditulis di Kompas, mungkin dianggap ini kredibel pemberitaan, terpercaya. Kita dipanggil, diproduksi, disiarkan. Dari situ karir Bagito jalan melejit. Melejit. Dengan acara Senyum Sejenak, Aneka Ria Safari, Aneka Nusantara, Kameraria, acara TVRI kita mendominasi dan populerlah Bagito. Setelah populer, diambil oleh RCTI, namanya Bagito Show atau Bakso tahun 92 awal. Kelompok lawak pertama di Indonesia yang punya acara sendiri ya Bagito di televisi di RCTI itu. Buat cerita bahwa ini inspirasi adalah kita dibayar 3,6 miliar dengan dolar 2.200 kalau tidak salah. Wow, pada keren saat banget. itu. Sekitar 11 miliar kalau sekarang. Ya, saya nggak tahu, dihitung aja sendiri. Ya buat Coba, apa hitung-hitung juga orang duitnya nggak ada. Berarti apakah Bagito dari awal 78 itu Om sama personil yang sekarang itu sama atau ada perubahan Om? Ada perubahan. Dulu Ada perubahan. kita pertama berempat. Berempat sama Om Yanto ya Om? Pendirinya Didin dengan Yanto Sokodjo lalu ngajak saya. Sama Sobirin. Beliau itu akademisi ya, dosen di ISTN kalau tidak salah. Nah, setelah perjalanannya Yanto mundur masuk Sri Mulat. Kita tinggal bertiga dengan Unang. Jadi Miing, Didin, Unang. Sampai sekarang. Sebelum pertanyaan ini aku sebenarnya memohon izin Om untuk nanyanya. Sebenarnya Bagito itu sekarang vakum, sudah bubarkah atau sebenarnya masih ada sampai sekarang Om? Bagito? Nggak bubar. Nggak bubar. Nggak vakum. Nggak vakum. Tapi nggak ada yang manggil. Alasannya udah tua kan. Televisi udah nggak mau. Padahal bukan soal tua muda, dia masih mampu membuat lelucon atau tidak. Tapi gitu. Itulah era industri, kan maunya yang muda kayak kamu gitu. Ini kalau ngomongin Bagito nih Om, ngomong-ngomong, kayaknya melekat banget sama Warkop DKI itu kenapa sih Om? Sebenarnya kedekatannya seperti apa sih Om? Kalau melekat banget, saya kira ya wajar lah, hampir semua grup lawak Indonesia terinspirasi oleh Warkop. Dia senior, mereka intelek ya, dan mereka sukses gitu. Dan kebetulan saya pernah 6 tahun menjadi staf, menjadi asistennya Warkop. Jadi kalau warna Bagito agak-agak mirip, walaupun nggak keotakan, otaknya beda sama 3 sarjana itu, karena kami kan tidak sekolah ya. Saya kira wajar aja. Warna ada cipratan-cipratan lah, ada irisan-irisannya. Terinspirasi. Karena saya juga kan bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk Warkop waktu itu. Scriptwriter? Ya kurang lebih kayak gitu. Asisten juga, ngelipetin baju, nyetrika baju segala macam. Oh iya Om. Kalau saya ke Papua kan saya bawa setrikaan. Wow. Nggak ada laundry dulu. Ngetik juga, dulu nggak ada laptop, pakai mesin ketik Brother itu loh. Mana-mana. Jadi mengurusi segala keperluan Warkop juga? Keperluan personil Warkop saya. Sampai bawain jas, nyetrikain jasnya, nyiapin batik, vitaminnya apa. Selain juga menyiapkan bahannya gitu. Jadi sebenarnya pelajarannya adalah kita jalanin aja gitu ya Om. Maksudnya sebesar nama Om Miing itu juga pernah melewati masa-masa sulit juga gitu. Yang indah tuh bukan hasilnya, yang indah tuh prosesnya. Prosesnya, humorianya Gitu. indah itu bukan hasilnya, indah itu prosesnya. Jadi jalani aja dulu gitu ya. Humor itu yang keren bukan karena orang tertawa, tapi bagaimana proses membuat orang ketawa itu. Betul, setuju banget aku kalau itu 100. Nah, Itu paling susah. sebelum Basho tuh yang merupakan program unggulan lah pada saat itu, pada tahun itu 92 ya Om. Ya, 1993 lah. Itu kan waktu itu tuh acara musik itu ada selingan komedinya gitu ya. Kalau di TVRI dulu musik selingan lawak atau di panggung. Beberapa penyanyi 2-3 penyanyi nanti selingan lawak gitu. Nah, itu apa yang membuat Om percaya diri itu membuat suatu program komedi tapi ada selingan musiknya? Itu apa yang membuat Om percaya diri Om? Ya, saya pikir komedi dengan musik kan tidak boleh satu sama lain saling merendahkan kastanya sebagai suatu kesenian ya. Sekali waktu kita harus nge-lead juga. Kalau kemarin kita hanya jadi selingan, besok musik bisa jadi selingan dari sebuah acara komedi. Dan itu terbukti ketika Bagito bisa. Ternyata Basho melejit namanya gitu. Basho melejit. Dan hampir bintang tamu rata-ratanya juga pemusik, pemain band, aktor film dulu. Dari mulai Tante Titi, Puspa, Elvi Sukaisi, Camelia Malik itu pernah jadi bintang tamu kita. Lalu aktor almarhum Didi Petet, Deddy Mizwar itu pernah main di tempat kita. Dengar-dengar katanya kalau mau jadi bintang tamu di Basho aja susah ya Om?
harus latihan juga. Nggak susah, kita membutuhkan pemain bukan hanya sekedar cantik, tapi punya wawasan yang memungkinkan memiliki connecting dengan wawasannya sih yang bagi memainkan materinya. Gitu. Seserius itu ya Om programnya ya Om? Kita nggak butuh hanya sekedar hiasan ya perempuan ya, tapi dia harus bisa main. Harus bisa main Nah, juga. untuk bisa main paling nggak ada materi yang harus dia tahu. Kalau wawasannya nggak nyambung kan susah. Gitu aja. Kita tes sampai baca koran sehari berapa, apa pernah baca koran, pernah nginep di hotel, apa pernah mesti tahu dong. Wow. Kalau cerita hotel lalu anak itu nggak pernah nginep di hotel kan gagap, bingung gimana. Wow. Gitu. Kalau ngelawak itu harus menguasai masalah. Karena pelawak itu merefleksikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan. Citra itu bikin cerita ini ya, kreatifnya, naskahnya adalah tentang diskotik misalnya. Sementara pemainnya nggak pernah ke diskotik, ya susah dong bayanginnya. Bagaimana mau bikin lelucon tentang pilot atau pramugari, kita nggak pernah naik pesawat. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus sama frekuensinya gitu ya Om, harus mengerti. Jadi di situ saya pikir bagian dari penguasaan masalah gitu. Misalnya kamu mau ngelawak pakai bahasa Inggris gitu. Nggak bisa cuma ngomong-ngomong dimirip-miripin doang, nggak pernah belajar bahasa Inggris, strukturnya bener atau grammarnya atau tensisnya bener, nggak susah dong. Tapi kalau dia menguasai itu, minimal nggak harus ngomong Inggris gitu. Minimal dia tahu ngelucuinnya di mana gitu. Bener banget emang Bagito itu salah satu pelawak yang preparationnya tuh matang kalau menurut aku sih. Dari semuanya terstep, tertata gitu ya Om. Sebelum kita manggung sebagai eksekusi, ya, itu konsepnya lebih dulu yang dipikirkan. Konsepnya apa nih? Gitu. Kalau kita acara adegan lawaknya adalah wawancara, face segala macam kayak gini, kita si pelawak ini Didi Nunang harus berbekal tentang bagaimana cara bertanya. Bagaimana para reporter di televisi saat itu bagaimana bertanya. Kita kan pernah di ulang tahun PWI kalau nggak salah. Satu wartawan, satu narasumber gitu. Itu seru. Karena kita pelajari bagaimana mekanisme wartawan menggali narasumber. Itu penting. Jadi menurut saya humor bukan hanya sekedar kakak-cekek ketawa. Tapi dia punya nilai-nilai yang berbobot. Kenapa? Humor itu serius kalau Pak Arwastiawan bilang. Gitu. Jadi ini benar-benar nggak bisa bercanda bukan humor. Beda dengan humor. Humor itu punya ketinggian nilai-nilai gitu. Entah itu nilai-nilai wawasan, nilai-nilai etika, nilai-nilai estetika, nilai-nilai artistikanya ada. Sehingga pemikiran kebudayaan, pemikiran kesenian itu puncaknya di humor itu. Humor tuh kalau musik tuh jazz gitu. Jadi kalau gripnya tuh nggak, chordnya hanya 3 jurus gitu. Dia main miring dan sebagainya gitu loh. Gitu. Beragam. Udah minor lagi gitu loh. Nah itu lawak udah betul-betul harus kemampuan membalikan logika, kecepatan menangkap, kecepatan merespon itu dibutuhkan. Makanya antara smart and funny is witty. Jadi antara kecerdasan dengan lucu ya, itu saudara sepupu. Harus berjalan sejajar gitu ya. Saudara sepupu. Nggak usah lucu, dia nggak sekolah, dia lucu. Ya itu apes bisa juga, bisa tawa. Gitu. Beda. Ada dua lucu itu. Jadi ada yang memang smart karena penguasaan masalah, ada orang tertawa karena penyimpangan. Gini lah, ayah kamu ya kan bukan pelawak, suruh pakai daster, laju ke Indomaret apa amat gitu. Pasti diketawain sama orang-orang gitu. Oh, I see. Bener-bener setuju banget. Nah, ada satu kutipan yang juga Om Iing sering sebut di beberapa wawancara, tidak ada pelawak yang jenius, yang ada pelawak yang preparation dan persiapannya matang. Ya. Tidak ada pilot yang hebat kecuali hati-hati dengan persiapan. Betul. Apakah benar prinsip tersebut yang akhirnya membawa nama Bagito tuh ada di level up? Jadi pelawak atau komedian yang cerdas dan menggigit gitu. Bener nggak Om itu prinsip tersebut? Kalau kita goalnya adalah sampai di satu tujuan, destination kita, misalnya kamu mau ke Pangandaran, minimal kamu pernah dengar kata Pangandaran dulu ya. Lalu di daerah mana sih itu gitu, Pangandaran? Oh, daerah Ciamis itu di Jawa Barat ya. Gitu. Otomatis rute kamu arahkan ke sana. Kira-kira berapa jam sih ke sana tembus kalau kita bawa mobil sendiri atau kita naik mobil umum? Kan gitu. Kalau naik umum persiapannya apa? Cukup bawa ransel, bawa uang, mungkin minum mineral. Kalau bawa mobil apa? Coba bensinnya dicek, lalu bannya disiapkan, lalu petanya seperti apa, jarak ke sana. Uang kita cukup nggak buat bensin ke sana? Itu kan preparation. Bagito sangat percaya pada konsep. Konsep Konsep adalah sesuatu frame
yang disiapkan oleh kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan termasuk yang kita tidak perkirakan. Jadi tidak ada pelawak jenius yang ngomong sambil mikir di depan kamera dia mendadak. Saya nggak percaya itu. Kenapa? Kalaupun ada pasti tidak terarah. Kalaupun ada dia akan mencari-cari. Kalaupun ada pasti dia akan melakukan segala cara. Yang penting ketawa, termasuk dia menghina orang, menyakiti orang, meledek orang. Yang penting dia ketawa. Karena apa? Karena sudah terlanjur di depan kamera nih. Berdiri stand up comedy. Selamat siang guys, gua gini tapi nggak nyiapin apa-apa. Kameramen lah dicengin, atau penonton lah diledekin. Bagaimana untuk mendapatkan efek dan tepuk tangan? Tapi kalau dia punya konsep yang bagus, kendati pun pembawaannya santai dan spontan, sebetulnya bukan spontan, dia siap. Udah ada preparationnya. Konsep di kepalanya itu lebih pada ya preparationnya yang bener gitu. Dan humor variabelnya lebih banyak. Kalau orang sudah mau menguasai informasi dengan baik, masalah itu pun belum tentu lucu loh. Ada teknik lain. Bagaimana membuat humor itu menjadi sesuatu yang diharapkan. Bisa menggerakkan saraf orang. Bisa orang tertawa karena logikanya terbalik. Karena oh iya ya gitu. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, saya baru aja tadi habis nganterin anak sekolah, saya ngelawan arah naik sepeda motor, ditangkap polisi. Kata yang nonton, kemarin gue itu. Gitu. Kesamaan peristiwa, dia pernah mengalami juga gitu ya Om. Jadi karena humor itu produk komunikasi, maka antara yang menyampaikan pesan namanya komunikator dengan si penerima pesan namanya komunikan, itu harus ada field of experience, ada latar belakang yang sama. Yang pernah dia lihat, pernah dia dengar, pernah dia rasakan, bahkan pernah dia lakukan. Kalau nggak nyambung. Nggak nyambung guys. Nggak nyambung guys. Om Eng udah kekinian banget. Nah selain preparation tahun 90-an, Bagito tuh nggak katanya sih, memang terlihatnya itu sebagai grup pelawak yang high class. Karena berhasil nge-branding pelawak-pelawak untuk punya nilai, untuk punya harga yang tinggi kalau mereka berkualitas. Bener nggak Om itu Om? Ya memang Bagito, atau terutama saya yang mikirin itu ya. Bagito sempat menjadi inspirasi bagi pelawak lain untuk punya keberanian keberanian diri untuk bahwa produk kita ini punya nilai. Kayaknya di Indonesia pertama kali mungkinnya, selain Warkop ya, Warkop mungkin lebih dulu. Artinya berani mengumumkan pricing policy-nya gitu, kebijakan harga kita tuh Bagito sekian, itu kita. Dan tidak ada bargain, nggak pernah bisa ditawar gitu. Kecuali acara sosial, entah itu anak yatim, panti asuhan atau apa, bahkan kita nggak usah bayar. Gitu. Tapi kalau namanya komersil, kita adalah pelopor dari keberanian untuk menyampaikan harga. Dan itu tidak sedikit tantangannya. Para pelawak senior menegur saya, kita ini seniman nggak boleh. Saya pikir eranya saya tuh era industri mulai, era industri dunia hiburan, gitu loh. Jadi karena dulu awalnya pelawak itu dalam tanda kutip tidak begitu dianggap oleh masyarakat, bahkan kastanya juga lebih rendah. Contoh, anak kecil pun berani, Ming, Bagio, Dono, nggak ada tata sopannya sama pelawak orang tua. Kalau merasa akrab mungkin iya, tapi kan kalau dia merasa bahwa biar aja dia kan pelawak, pelawak tuh seolah-olah boleh diapain aja gitu loh. Sedih kan? Gitu. Tapi saya udah terlanjur jadi pelawak, nggak boleh marah. Gitu. Nah, kalau lu nggak bisa menghargai secara prestasi dan nilai sosial, lu hargai gue secara finansial, finansial. Gitu. Bargaining gitu. Gitu. Dan itu prinsip saya dulu. Sampai akhirnya pelawak. Dan akhirnya pelawak lain berani ngikutin, terutama yang muda-muda. Kalau yang tua-tua sih, yang senior dulu marah. Jangan deh, kita nih seniman, tergantung yang hajat manggilnya. Nah kalau dia ngerti, kalau enggak kita masih segitu-gitu terus. Kapan beli mobilnya? Kapan naik BMW-nya? Iya. Oh gimana tuh ceritanya BMW? Oh kita nggak beli, kita mah dikasih. Dikasih tiga-tiganya gitu ya Om? Iya, dikasih sama RCTI dulu. Itu waktu zamannya Basyo ya Om? Basyo 94. Karena itu kita dianggap berhasil, kita ya anak-anak kali kita minta bonus. Ya. Dibeliin lah mobil gitu. Jadi mungkin pertama naik mobil mewah lah kita waktu itu. Alhamdulillah lah. Nyobain, ngalamin gitu. Walaupun tidak sempat jadi sultan ya. Eksis banget emang. Jadi ponokawan. Iya.
Bagi itu emang eksis banget sih Om menurut aku. Saking eksisnya katanya pernah sampai ke Amerika. Tur berapa kota Om waktu itu Om? Tahun 89, awal 90 kita pertama kali manggung di luar negeri tuh di Sydney, Australia. Oh, Australia. Di Melbourne dan Canberra, 3 kota. Ada pengawal presiden 2 orang. Kakinya gini, celananya ngatung gini, kanan kirinya pistol. Wah. Kita ngelawak nggak pakai pistol aja kita belum tentu lucu. Apalagi ngeliat pistolmu, buset dah.